Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atas nama Aigil Ahmad. Dan saya Khairunisa Sibuan. Kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan. Yang akan saya bacakan pertama. A. Pailit berasal dari kata Belanda failliet yang artinya mogok atau berhenti membayar. Jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, berarti to fail, yang artinya juga gagal. Bagian B, tujuan utama hukum kepailitan atau bankruptcy law. 1. Memberi kesempatan kepada debitur untuk berunding dengan kreditor untuk melakukan penjadwalan pelunasan utang. 2. Melindungi para kreditor untuk memperoleh hak. 3. Memastikan kebenaran jumlah dan berdasarkan piutang pada kreditor yang melakukan verifikasi. Bagian C, asas-asas kepailitan. Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 berlaku selama 6 tahun lebih, dipandang perlu dilakukan penambahan hukum kepailitan di Indonesia. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bagian D, syarat-syarat kepailitan. Adapun syarat-syarat yang diadakan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dapat ditagih. Prosedur pengajuan kepailitan. 1. Permohonan dari kreditor. 2. Permohonan dari debitur perorangan. 3. Permohonan dari debitur PT atau perseroan terbatas. 4. Permohonan dari debitur pengkongsian atau partner. 5. Permohonan dari debitur Kejaksaan Bank Indonesia ataupun Bapepam dan Menteri Keuangan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kami. F. Akibat hukum pernyataan kepailitan. Ahmad Yani dan Gunawan Jaja menyebutkan bahwa kepailitan menyebabkan debitur yang pailit kehilangan hak perdata untuk menguasai dengan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit atau pembekuan. Hak perdata ini diberlakukan oleh pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. G. Tentang kurator. Ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan menyatakan bahwa kurator adalah balai harta yang peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Hak pengurus harta pailit adalah 1. Hakim pengawas, 2. Kurator terhitung. I. Likuidasi perusahaan adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator. Berikut jenis likuidasi. 1. Likuidasi wajib. A. Pembubaran perseroan ini bukan pembeleburan atau penggabungan perseroan. 2. Likuidasi sukarela, yaitu setiap pihak sepakat untuk melakukannya paling sebesar 75% pemegang saham. 3. Likuidasi sementara. Aktivitas yang dilakukan saat perusahaan sedang dalam kondisi melakukan pelanggaran sehingga asam perusahaan terancam. J. Tahap-tahap likuidasi itu ada 4. Yang pertama, tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseorangan. 2. Tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. 3. Tahap pengajuan keberatan kreditur. 4. Tahap pengumuman hasil likuidasi. Mungkin cukup sekian hasil persentase yang dapat kami simpulkan. Cukup sekian. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin mengajukan atau mengkritik atau memberikan saran kepada kami persilahkan.
Baiklah, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilahkan untuk penanya 3 orang pertama.